Oke, perkenalkan diri dulu dong. Oke, perkenalan diri ya. Halo semuanya, nama aku Rifanka dari jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2019. Oke, Rifanka, gimana nih kabarnya nih? Sama kesibukannya apa aja nih? Oke, kalau kabar alhamdulillah baik ya. Cuman ya kemarin-kemarin agak nggak enak tenggorokan, jadi mungkin ini suaranya agak kurang maksimal, tapi so far alhamdulillah baik ya gitu. Terus kalau kesibukan sekarang aku sibuk di BEM ya, BEM Kema 4 sebagai staf Biro Riset dan Data, dan juga di Keluarga Angklung FEB 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, semoga cepat sembuh ya Rifanka. Oke, dari informasi yang saya dapat nih, Ya. dengar-dengar Rifanka tuh punya bakat ya dalam bidang seni. Mungkin gue ingin tahu tuh bakat apa ya? Oke, kalau bakat kayaknya nggak bisa dibilang bakat, cuman ya mungkin kayak di belakang ini aku cukup aktif di angklung ya gitu. Wah, keren banget tuh angklung tuh. Mungkin boleh diceritakan nih perjalanan Rifanka menyukai angklung sampai sekarang seperti apa? Oke, perjalanan menyukai angklung. Jadi awalnya sebenarnya aku nggak langsung terjun ke angklung ya. Dulu memang waktu SMP itu sukanya di kesenian tradisional ya. Dulu ikut lises itu lingkung seni Sunda yang fokusnya di gamelan gitu, di gamelan dan lain sebagainya gitu. Nah, mulai masuk ke SMA, aku ikut tuh tim angklung yang namanya tim Wiba Angklung. Di sana tuh isinya adalah anggotanya adalah anak-anak SMA dari seluruh kota Bandung. Selain anak SMA juga ada anak kuliahnya juga dari ITB dan Unpad. Jadi di sana berkumpul, kita main angklung bareng gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya perjalanan kenapa jadi suka angklung, ya awalnya dari sana sih waktu SMA. Terus akhirnya bisa pergi ke benua Australia sama ke benua Eropa juga gara-gara angklung ini gitu. Nah itu waktu SMA. Ketika sekarang kuliah, aku lihat tuh waktu Prabu ada tim angklung main di, ya perform di Prabu gitulah intinya. Nah aku bertanya-tanya tuh istilahnya, wah ini ada tim angklung. Dulu aku SMA main angklung, dan sekarang kuliah juga aku gabung di cafe ini, Keluarga Angklung FEB 4 gitu. Wah, udah sampai keluar negeri sih, berarti udah jago banget nih main angklungnya. Kira-kira berapa kali sehari sih untuk latihan angklungnya tuh? Berapa hari sekali atau berapa hari sekali? Berapa kali deh latihan? Berapa kali? Berapa sering latihan? Oh, seberapa sering ya gitu. Kalau dulu ya seberapa sering, apalagi kalau pas dulu mempersiapkan buat pergi main angklung ke luar negeri, itu bisa hampir tiap hari gitu. Tiap hari latihan angklung, pulang sekolah latihan, terus besoknya juga latihan, dan di weekend itu udah pasti hari Sabtu Minggu itu udah nggak ada waktu buat nongkrong bareng temen gitu. Itu udah dipakai semuanya untuk latihan angklung waktu dulu persiapan ke luar negeri ya tahun 2018. Nah kalau pas kuliah gitu, waktu di cafe dulu itu lagi nyiapin buat LMAP atau Lomba Musik Angklung Padaeng, yaitu salah satu lomba angklung yang cukup terkenal di Indonesia. Nah kita itu biasa latihan sekitar ya seminggu itu bisa 3-4 kali gitu. Tapi kalau aku sendiri waktu itu ketika gabung di cafe, latihan di cafe, dan di tim angklung aku yang dulu itu, yang tim Wiba Angklung itu masih aktif gitu. Jadi di weekend aku udah pasti latihan angklung gitu. Karena waktu itu lagi nyiapin juga buat keberangkatan ke Amerika gitu. Luar negerinya tuh di mana aja ya? Oke, tadi ya aku kan main angklung udah pernah ke benua Australia sama benua Eropa ya. Kalau di Australia kita main angklung di 4 kota besar ya di Australia. Ada Sydney, ada Canberra, Brisbane, sama terakhir itu Melbourne ya. Kita main di 4 kota tersebut gitu. Kalau ke Eropa kita nyusur istilahnya jalan-jalan di 7 negara gitu. Pertama kita landing atau datang di Amsterdam, terus kita ke Berlin, ke Jerman. Dari Jerman kita ke Hungaria, dari Hungaria kita ke Turki. Terus habis dari Turki kita ke Bulgaria, dari Bulgaria kita ke Bosnia dan Herzegovina. Dari sana terus kita ke Swiss lagi ya, ke Swiss. Nah dari Swiss kita balik lagi ke Amsterdam, ke Belanda, terus pulang lagi ke Indonesia. Jadi kurang lebih ada 7 negara di Eropa gitu. Wih, banyak banget tuh negaranya. Perbedaannya apa sih sama main di Indonesia? Oke, perbedaannya ya,
Kalau bedanya wah, kerasa banget lah gitu. Ya bisa ngebayangin sendiri gitu. Kita main angklung di Sydney, di Turki gitu, di Istanbul ya. Kalau perbedaan secara signifikannya gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia, kalau ketika main angklung khususnya di kota Bandung ya, orang-orang kan udah tahu gitu ya tentang angklung ini gitu. Jadi ketika lihat kita perform, ya udah gitu biasa aja kan gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri, orang-orang luar kan mereka aneh gitu ya, ada bambu yang bisa menghasilkan suara yang enak lah gitu, merdu gitu. Makanya ketika kalau aku sendiri ketika pengalaman main angklung di luar negeri itu serasa jadi artis gitu, karena setelah kita perform banyak orang-orang yang datang minta foto gitu, tiap kita jalan minta foto gitu, karena kan kalau main angklung kita pakai kostum tradisional kan ya gitu. Nah, orang-orang luar negeri kan mungkin mereka baru pertama kali gitu lihat ada musik dari bambu, ada orang-orang pakai baju tradisional dari Indonesia gitu. Jadi mungkin ngerasa aneh dan lebih ngerasa diapresiasi aja sih gitu. Kalau di Indonesia bukan ngerasa nggak diapresiasi, tapi lebih ke ya orang kan udah tahu apa itu angklung, orang Indonesia udah biasa dengan itu semua, jadi ya biasa aja gitu. Kalau di luar negeri itu vibe-nya beda lah gitu sih. Oke, kamu tuh di luar negeri itu sebenarnya ada festival gitu atau lomba sih? Oke, nah tadi kan ya aku disebutin kalau kita waktu ke Eropa ini di 7 negara gitu ya. Nah, di sana tuh ada 4 festival internasional. Pertama itu ada di Turki, kedua di Bulgaria, ketiga di Bosnia. Ada 3 festival internasional ya. Turki, Bulgaria, sama di Bosnia ya gitu. Nah, untuk festival internasional itu kayak ibaratnya ya festival, dan di sana tuh ada partisipan dari berbagai macam negara ya, ada mulai dari Meksiko, ada yang dari Italia, itu banyak, dan kita berkumpul di sana. Nah, kebetulan waktu itu aku sebagai perwakilan tim aku tuh perwakilan dari Indonesia gitu. Nah, untuk di sana sendiri itu ya tadi ada 3 festival, dan pas di Bulgaria itu ada salah satu kompetisi antar negara gitu, dan alhamdulillah nih kita sebagai perwakilan dari Indonesia mendapat penghargaan tertinggi waktu itu, Best Performance dan juga Grand Prix dari International Youth Festival of Art di Sozopol, Bulgaria kayak gitu. Oke, kan ya tadi Rifanka menceritakan tentang perjalanan Rifanka di dunia angklung pas zaman SMA nih. Yeah. Kalau pas kuliah, kalau nggak salah tadi Rifanka ikut kafe ya. Kafe itu apa sih? Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, yang aku ceritain, ketika pas aku jadi maba, lihat Prabu ada salah satu tim angklung, aku tertarik tuh, oh ternyata itu adalah kafe gitu, keluarga angklung FEB Unpad, dan kebetulan kan aku anak FEB nih gitu, jadi masuk deh di kafe. Terus kalau ditanya kafe itu apa, kafe itu adalah keluarga angklung FEB Unpad, yang mana itu tuh salah satu BSO, atau mungkin teman-teman kenal UKM fakultas gitu, UKM tingkat fakultas, yang mana mewadahi minat mahasiswa FEB Unpad khususnya di bidang kesenian tradisional Jawa Barat, khususnya angklung ini gitu. Jadi kafe itu ibaratnya ya dari namanya aja kita tahu kan ya, keluarga angklung FEB Unpad ya, otomatis kita di sini sebagai mahasiswa yang cinta gitu ya bermain angklung, dan juga bertekad untuk melestarikan angklung ini gitu. Oke, kalau di kafe ini Rifanka tuh sebagai apa ya? Dan kesibukannya apa sih di kafe? Oke, kalau sebagai apa, alhamdulillah tahun ini di 2021 aku diamanahkan jadi ketua dari keluarga angklung FEB Unpad ini. Nah, untuk kesibukannya sendiri di kafe, karena kita full online gitu ya dari waktu awal kepengurusan sampai sekarang gitu ya, kita kesibukannya ya lebih ke internalisasi gitu. Kalau misalkan ada proyekan bikin video tentang angklung gitu. Kalau teman-teman lihat di Peples ya gitu, waktu Peples 2021 kan kita ada perform. Nah, itu juga salah satu proyekan dari cafe ya. Kayak gitulah kesibukannya, lebih ke santai tapi ya seru-seruan lah gitu. Oke, seru banget ya. Kesan apa aja sih yang sudah Rifanka dapat dari cafe ini? Oke, kesannya banyak banget sih sebenarnya ya. Apalagi waktu dulu masih zaman offline ya gitu. Ketika kan yang namanya angklung, kita tuh nggak main 1 orang 2 orang, kita mainnya berpuluh-puluh orang, bahkan bisa sampai 30 sampai 40 orang bermain dalam satu harmoni gitu. Nah, itu kan perlu yang namanya kerjasama, perlu yang namanya istilahnya bonding gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kita main angklung doang tanpa kita kenal kiri kanan kita gitu. Jadi esensinya atau yang aku rasain gitu ketika ikut kafe lebih apa ya,
kenal gitu sama teman-teman yang di luar jurusan kan gitu kan, banyak ya, bukan cuman dari Ekis aja gitu. Bisa kenal lebih deket, dan juga mungkin banyak nilai-nilai atau pembelajaran yang bisa diambil dari kayak waktu dulu kita mau perform kan, kita persiapan latihan bareng, dan itu banyak banget lah nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari sana gitu. Perbedaannya apa sih tim angklung sebelum dan setelah pandemi itu? Oh, perbedaannya jelas ya banyak banget gitu, karena kan namanya tim angklung itu nggak bisa, tadi ya aku sebutin, nggak bisa sendiri gitu. Jadi harus berkumpul, harus berkelompok, ya itu minimal 20-30 orang atau 40 juga bisa sampai ya gitu. Nah ketika pandemi kan kita diajarkan untuk tidak ada kerumunan gitu, harus jaga jarak, dan ya itu pada akhirnya membuat kita tim angklung gitu, khususnya di kafe juga dan tim angklung manapun, ya nggak bisa melaksanakan latihan seperti biasanya gitu. Jadi beneran cukup berdampak lah gitu dari segi pandemi terhadap kelangsungan atau kelangsungan dari sebuah tim angklung ini gitu. Karena kan angklung ini sistemnya berkelompok gitu, dimana ketika masa pandemi kita kan nggak boleh berkelompok gitu ya, dikumpul di satu tempat gitu. Nah makanya memang beneran kerasa banget lah gitu ketika pandemi ini datang gitu. Oke, sekarang kita masuk ke session rapid question. Oke. Jawab cepat ya. Oke, siap. Ulangan atau banyak tugas? Aduh, pusing. Banyak tugas deh kayaknya, nggak apa-apa lah banyak tugas. IPK atau relasi? Relasi dong, lebih penting. Ngekos atau pulang pergi? PP dong, tim PP aku. Bandung, Jatinangor. Perpus atau kantin? Perpus lah. Perpus FEB tuh udah paling juara lah, se-4. Dicatat atau difoto? Di foto sih, aku kurang suka nyatet. Dosen baik dapat C atau dosen killer dapat A? Dosen baik dapat A boleh nggak sih? Kayaknya dosen killer dapat A gitu, karena ya nilai lumayan juga. Dan dosen killer biasanya ada ada pembelajaran yang bisa masuk gitu ya. Olahraga atau kesenian? Kesenian dong. Latihan pagi atau malam? Latihan apa nih? Apa? Angklung. Latihan angklung. Oke, kalau latihan angklung enaknya malam sih, karena ya menikmati suara angklung di tengah kesunyian yang indah. Festival atau lomba? Festival sih itu lebih seru karena banyak negara-negara gitu lah, seru banget festival. Indoor atau outdoor? Indoor soalnya suara angklung itu lebih menggema gitu. Di indoor tuh kayak langsung menusuk ke hati gitu suara-suara dari bambunya itu. Oke, ada saran atau wejangan gak nih untuk anak-anak PMEKIS yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang akademik? Oke, kalau saran atau wejangan mungkin kalau dari aku ya, cari passion kalian ya, find your passion. Karena aku yakin setiap orang itu punya keunikan, kelebihannya masing-masing. Nah, makanya coba dieksplor kira-kira apa sih yang cocok. Misalnya kalau teman-teman suka di olahraga, ya udah tekunin aja di olahraga. Kalau suka di kesenian, ya it's okay gitu, gabung aja di kesenian gitu. Karena kalau aku sedikit ngutip ya dari kata-katanya Albert Einstein, semua orang itu berpotensi, tapi kalau kamu nyuruh ikan untuk memanjat pohon gitu, maka si ikan itu bakal ngerasa hidupnya tuh nggak berguna gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan seorang untuk suka di bidang olahraga gitu atau di kesenian gitu. Jadi cari passion kalian, karena aku yakin setiap orang tuh unik dan punya potensinya masing-masing.